Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia teman-teman mahasiswa dimanapun berada. Alhamdulillah kita sudah menginjak kepada pertemuan terakhir dari hukum pajak, yaitu pertemuan ke-14. Kita akan khusus berbicara tentang pengadilan pajak, khususnya tentang hukum acara, ya, penyelesaian sengketa pajak, ya dalam bentuk banding dan gugatan di pengadilan pajak. Ya. Pertama, harus dipahami dulu apa itu yang dimaksud dengan sengketa pajak, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Pengadilan Pajak pasal 1 angka 5, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak melawan pejabat yang berwenang, ya. Yang disebabkan oleh, ya, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, ya, atau gugatan atas pelaksanaan penagihan pajak berdasarkan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa. Jadi memang definisi dari sengketa pajak ini, ya, dapat kita lihat bersifat limitatif, ya, artinya tidak seluruh, ya, besiking perpajakan itu masuk ke pengadilan pajak, memang karena definisinya dibatasi hanya yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada pengadilan pajak. Makanya secara praktek pun kita lihat, ya, sengketa antara wajib pajak dengan, ya, pejabat yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, ada juga yang masuk ke pengadilan selain pengadilan pajak, misalnya ke pengadilan negeri, ya, atau juga ke pengadilan tata usaha negara, ya. Itu ya teman-teman, ya. Nah ini gambar dari mekanisme penyelesaian sengketa pajak, ya. Dimulai dulu mekanisme penyelesaian sengketa pajak di internal DJP melalui pembetulan, ya, pengurangan, ya, pembatalan, ya, dan keberatan, ya. Kemudian banding dan gugatan ke pengadilan pajak, dan terakhir adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Ya. Mengapa terjadi sengketa, ya? Ini, ya, berdasarkan kajian literatur, ya. Terjadinya sengketa itu karena adanya perbedaan persepsi tentunya, ya, di dalam memahami ketentuan perpajakan, bisa juga karena adanya keterbatasan petugas dalam memahami, ya, fakta-fakta, ya, yang ada di dalam perusahaan, seperti misalnya aktivitas bisnis, ya, akun-akun rekeningnya, ya, pembukuannya, ya, sehingga terjadi informasi yang asimetris gitu, ya, antara wajib pajak dengan petugas pajak. Bisa juga karena ketidaktahuan, ya, atau ketidakmampuan dari wajib pajak, ya, dalam memahami peraturan, ya. Bisa juga ketidaktahuan atau kemampuan wajib pajak dalam membedakan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, ya. Jadi ini harus dibedakan, ya, antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial diselenggarakan berdasarkan standar, ya, akuntansi keuangan, ya, SAK. Sedangkan laporan keuangan fiskal, ya, tidak hanya berdasarkan SAK, tapi harus disesuaikan lagi dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, ya. Kemudian bagaimana pembuktian tentunya, ya, memandang bukti-bukti pendukung dokumen-dokumen transaksi itu apakah memiliki dasar pembuktian atau tidak, sehingga ini bisa menjadi objek sengketa, gitu, ya. Jadi untuk sengketa sendiri dapat dibagi dua sebenarnya, ya, jenis sengketa yang ada di Direktorat Jenderal Pajak ini secara, ya, jenis sengketa, ya, yaitu sengketa formal dan sengketa material. Sengketa formal ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan, ya, formal, ya, formal. Artinya formal apa? Misalnya tata cara pemeriksaan pajak yang disengketakan, ya, tata cara penerbitan SKP, ya, SKP-nya tidak ditandatangani, SKP-nya tidak disampaikan, SKP-nya diterbitkan lewat waktu, ya. Ini merupakan sengketa formal, ya. Gitu ya teman-teman, ya. Sengketa material, nah ini sudah masuk ke dalam materinya tentang, ya, persepsi atas dasar hukum, ya, atas ketentuan, atas perselisihan transaksi-transaksi tertentu. Ini sudah masuk ke dalam sengketa material. Itu ya teman-teman, ya. Bagaimana prosedurnya? Teman-teman bisa lihat di Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak, ya, dan juga di Undang-Undang KUP, ya.
Yang pertama banding ya, kemarin sudah saya sampaikan banding ini merupakan kelanjutan dari upaya keberatan ya. Banding hanya dapat dilakukan ke pengadilan pajak ya terhadap satu keputusan keberatan. Jadi tidak bisa lebih dari satu ya. Harus satu keputusan, satu permohonan banding. Kemudian hukum acara pengadilan pajak ya menyatakan ada dua jenis pemeriksaan banding ya. Pemeriksaan dengan acara cepat dan pemeriksaan dengan acara biasa. Pemeriksaan acara cepat intinya adalah memeriksa ketentuan ataupun persyaratan formal dari permohonan banding ya. Sedangkan pemeriksaan acara biasa adalah pemeriksaan ya materi ya, tidak hanya formal tapi juga materi. Itu intinya ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa simak lebih lanjut ya. Jadi pemeriksaan acara biasa ya. Ini ada syarat-syaratnya ya. Sorry tadi. Syaratnya adalah ya bila surat permohonan telah memenuhi persyaratan formal maka dia masuk ke dalam pemeriksaan biasa ya. Nah ini mungkin yang sedikit membedakan dengan peradilan umum ya ataupun peradilan tata usaha negara ya, PT-UN. Kalau di PT-UN pemeriksaan formalnya itu dilakukan di proses yang namanya dismissal ya, dismissal procedure ya. Biasanya dilakukan oleh ketua pengadilan negeri ya atau ketua pengadilan tata usaha negara melalui panitera ya. Tapi ini hakim kalau di pengadilan pajak ya langsung yang akan meneliti persyaratan formilnya di dalam sidang acara cepat ataupun di dalam sidang pemeriksaan acara biasa. Itu ya teman-teman ya. Yang hakim sangat sentral sekali kedudukan ya dan kekuasaannya di dalam pengadilan pajak ini. Ya. Syarat-syaratnya apa? Formil dari surat banding pertama dalam bahasa Indonesia diajukan 3 bulan ya jangka waktunya tidak boleh lebih. Kalau lebih maka dinyatakan lewat waktu ya. Kemudian terhadap satu surat banding hanya dapat mengajukan satu keputusan keberatan. Hanya dapat mengajukan banding atas satu surat keputusan keberatan. Kemudian harus disertai alasan-alasan yang jelas ya. Kemudian dilampiri keputusan yang dibanding telah dibayar 50% dari pajak yang terutang, tapi ini ya dikecualikan untuk ya kasus perpajakan yang ada di Undang-Undang KUP ya. Jadi ini kalau di Undang-Undang KUP tidak perlu membayar 50% ya. Tapi nanti konsekuensinya dia dikenakan denda sebesar 100% apabila pembayaran yang tidak dilakukan ini kemudian dinyatakan oleh pengadilan pajak sebagai pajak yang terutang ya, maka dia mendapatkan sanksi. Kemudian diajukan oleh wajib pajak ya, ini sangat penting sekali legal standing dari pengajuan banding ini ya. Selain wajib pajak bisa juga diwakilkan oleh oleh wakil wajib pajak yaitu ahli waris, pengurus atau kuasa hukumnya. Itu ya teman-teman ya. Itu untuk prosedur di pengadilan pajak ya, saya kira teman-teman harus pahami. Yang intinya adalah saya tambahkan dari sini, putusan pengadilan pajak ini bersifat inkrah ya, tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi, hanya bisa dilakukan upaya hukum peninjauan kembali ya. Itu ya, itu yang membedakan pengadilan pajak dengan pengadilan lain sehingga sebagai pengadilan khusus ya di lingkungan hukum tata usaha negara ya, pengadilan pajak ini ya merupakan pengadilan tingkat pertama sekaligus pengadilan tingkat terakhir dan keputusannya langsung inkrah ya. Saya kira itu untuk materi yang dapat saya sampaikan ya dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Tentunya ini sangat singkat sekali. Teman-teman harus terus belajar ya dan dipelajari dari materi yang saya sampaikan sudah sangat lengkap sekali, tapi memang tidak seluruhnya dapat saya sampaikan secara lisan ya, tapi nanti teman-teman bisa tanyakan ya di kolom tanya jawab ya kaitannya dengan materi-materi yang saya sampaikan. Tentunya juga nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut di modul yang akan saya bagikan. Terima kasih ya untuk kesempatan kali ini. Kita akhiri ya, kita berjumpa lagi di mata kuliah yang lain dengan saya ya. Tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.